Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisantoso Okarem, dalam seri Berziarah bersama Santa Teresa Lisieux di masa Prapaskah. Kali ini kita akan membahas berdoa seperti anak kecil. Sebelum kita memulai, mari kita terlebih dahulu mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, kemarin kita sudah melihat bahwa doa itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Santa Teresa menggambarkan doa itu seperti ratu yang memiliki kebebasan, kemudahan untuk berjumpa dengan sang raja. Kalau sang raja itu adalah Tuhan, doa itu membuat kita memiliki kemudahan berjumpa dengan yang kita kasihi, Allah. Maka doa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, orang-orang yang mencari dan mencintai Allah. Kali ini Santa Teresa melanjutkan pengajarannya. Dia meminta kita bukan sekedar berdoa. Kemarin beliau mengajar kita untuk mengangkat hati kepada Allah. Nah, kali ini lebih sederhana, lebih jelas. Santa Teresa mengatakan, berdoalah seperti anak kecil. Karena anak kecil itu biasanya jujur. Jujurnya adalah dia mengatakan apa yang dirasakan. Dia menggunakan bahasa yang sederhana. Dia tidak berbelit-belit. Dia tidak berputar-putar. Dia tidak menggunakan kata-kata yang indah, yang berbunga-bunga. Tetapi apa adanya, langsung apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan, dia kemukakan, dia sampaikan. Jelas. Itulah anak kecil. Lalu Santa Teresa menambahkan penjelasannya. Seorang anak pertama-tama dia belajar berbicara, bukan belajar membaca. Berbicara dari apa yang dia mengerti, apa yang dia rasakan, dia ungkapkan. Membaca itu membutuhkan pemahaman, pemikiran, dan kerap kali juga bukan apa yang dia rasakan. Maka berdoa seperti anak kecil adalah mengungkapkan apa yang ada di dalam hati, bukan pertama-tama apa yang kita baca. Karena yang kita baca belum tentu berhubungan langsung dengan yang kita rasa, yang kita alami. Maka mengungkapkan apa yang kita inginkan jelas, tegas, lugas, itu akan lebih mudah. Sederhana tetapi mengena. Kita akan mendengarkan bacaan dari
Injil Lukas, Yesus sendiri juga menjelaskan ketika dia ditanya oleh murid-muridnya untuk mengajari mereka berdoa, yang diajarkan Yesus juga sangat sederhana, lugas, tetapi menyangkut semua yang penting dalam hidup kita. Saya bacakan pembacaan dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Sahabat, kita semua hampir setiap hari mendoakan doa yang diajarkan Yesus ini. Pertanyaannya adalah bukan soal berapa kali kita mendoakan, tapi apakah kita menyadari apa yang kita doakan. Yesus sekali lagi mengajar kita doa yang sederhana, jelas, lugas, tapi itu mencakup seluruh kebutuhan hidup kita. Aksi Prapaskah yang kita lakukan hari ini menyambung dari kemarin. Kemarin kan saya meminta Anda untuk menuliskan doa. Menulis sebuah doa dari apa yang ada di dalam hati Anda, pengalaman Anda. Bukan dari teks-teks, bukan dari buku doa, tapi dari apa yang kita rasa dan kita mengungkapkan. Kali ini saya mengajak Anda untuk mendoakan doa Bapa kami, seperti yang diminta oleh Yesus, seperti yang dikehendaki oleh Santa Teresa Lisieux, berdoa seperti anak kecil. Jadi mendoakan doa Bapa kami seperti seorang anak kecil. Jadikan kata-kata dalam doa Bapa kami itu adalah kata-kata Anda, keluar dari hati. Bagaimana caranya kalau bukan sekedar menghafal, tapi seperti keluar dari perasaan kita? Pertama, kita harus menanamkannya di dalam hati, bukan di dalam kepala. Kita sudah mengingatnya, sudah menghafalnya. Yang dibutuhkan adalah membawa doa itu masuk ke dalam hati. Caranya, berdoa perlahan-lahan. Contoh, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan seterusnya. Lalu ini diulang lagi, Bapa kami yang ada di surga. Lalu diulang satu kalimat ini, Bapa kami yang ada di surga. Terus sampai habis. Kemudian diulang lagi, Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang ada di surga. Begitu pelan-pelan diulang-ulang sehingga doa itu masuk ke dalam hati kita. Kita bisa mencoba misalnya 10-15 menit. Mencoba untuk memasukkan doa itu ke dalam hati kita. Agar doa itu menjadi milik kita. Sehingga ketika kita mendoakannya, itu seperti doa yang keluar dari dalam hati, yang kita angkat kepada Allah. Sekarang kita mengakhiri belajar kita hari ini dengan mendoakan doa masa Prapaskah. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Meski belum semua dari kami dapat langsung hadir di gerejamu seperti masa-masa sebelumnya. Lewat masa Prapaskah ini,
Engkau mengingatkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Selama masa Prapaskah ini, Engkau melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Engkau mengajak kami bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mendorong kami untuk melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajar kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu orang-orang yang menderita. Selama masa Prapaskah ini, Engkau membimbing para calon baptis yang akan bersatu dengan kami melalui sakramen baptis. Dan sambil mendampingi mereka, kami pun Kau ajak menyegarkan rahmat baptisan yang pernah kami terima dari-Mu. Selama masa Prapaskah ini, kami juga berharap agar Engkau meneguhkan orang-orang yang kini berada di garis depan memerangi pandemi ini. Semoga mereka selalu kuat dan Kau lindungi dari segala mara bahaya. Berkatilah keluarga mereka juga, agar senantiasa sehat senantiasa. Semoga karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama masa Prapaskah ini, kami semakin suci, semakin bersatu sebagai umat kesayangan-Mu, dan berani meneladan Yesus Putra-Mu yang rela menderita sengsara, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Ingatlah juga akan mereka yang telah menjadi korban pandemi. Terimalah arwah mereka dalam pangkuan-Mu. Berikanlah berkat kesembuhan juga bagi mereka yang sekarang sedang sakit. Semua ini kami haturkan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.